Halo sahabat petani walet, jumpa lagi di channel Sona Budidaya Walet. Channel membahas tentang tips, trik, berbagi pengalaman tentang budidaya walet, dan berbagi suara gratis bagi sahabat petani walet yang masih baru ataupun yang belum berkembang gedung waletnya. Oke sahabat petani walet, video kali ini akan saya membahas tentang gedung walet yang sangat produktif ya teman-teman. Perkembangannya sangat luar biasa, dan di sini gedungnya cukup sederhana ya teman-teman. Ukurannya hanya 4x8 3 lantai. Ini pun juga dibuat oleh sebagian rumah ya, karena ini kan rumah ukurannya 8x20, jadi kita ambil bagian sudutnya ukurannya yang 4x8, kita jadikan rumah burung walet. Dan ternyata perkembangannya sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi di sini faktor apa saja pendukungnya gedung walet ini bisa panen 3 kilo per 40 hari paling lambat ya, selama kurun waktu hanya 3 tahun. Dan sebenarnya gedung walet ini sudah berumur 5 tahun lebih ya teman-teman, dan sudah 4 kali dipanen. Itu rata-rata satu kali panennya 5 kiloan teman-teman. Jadi cukup sederhana dilihat ya, ini ukuran menaranya hampir separuh dengan keseluruhan dari gedung. Dan di sini faktor apa saja ya teman-teman mengenai gedung walet ini bisa sukses di umur 5 tahun. Oke, sahabat petani walet, pertama pendukung gedung walet ini bisa sukses yaitu karena lokasinya yang strategis ya teman-teman. Gedung walet ini berdekatan dengan perkebunan sawit, tidak jauh dari pantai ya teman-teman. Itu kurang lebih 6-7 kilo. Kemudian faktor kedua yaitu gedungnya suhunya cukup dingin ya, artinya cukup stabil. Kenapa? Karena gedung walet ini dihimpit kiri kanan ada rumah, kemudian di belakang juga rumah. Jadi bagian depannya saja ini yang terkena sinar matahari, itu pun hanya terkena sinar matahari di pukul 8 sampai pukul 11. Selebihnya sorenya itu tidak akan kena lagi karena walet ini menghadap ke bagian timur. Rumah ini menghadap ke timur. Jadi perlu dilihat kiri kanan ya teman-teman. Samping kanan ini ada rumah, kemudian sebelahnya lagi, sebelah kirinya itu rumah juga. Begitu juga dengan belakang, itu ada bagian belakangnya masih ada tersisa beberapa meter, dan itu bagian lantai 3 saja ini terkena sinar matahari. Itu pun hanya bagian baratnya saja dan bagian utaranya. Jadi untuk gedung walet ini apalagi yang mendukung ya teman, itu dengan desainnya. Jadi desainnya di sini yang selalu saya tekankan untuk kepada sahabat petani walet yang masih berencana membangun gedung walet itu, usahakan akses ruang putar walet itu diperluas, jangan dipersulit agar walet bisa nyaman masuk ke dalam gedung walet kita tanpa adanya tanpa sulitnya masuk mengakses bagian dalam rumah walet kita. Nantinya akan saya perlihatkan juga desainnya dari dalam ya teman-teman, karena ini saya perlihatkan dulu dari faktor desain dari luarnya. Ini gedung berukuran 4x8, menaranya 4x4 ya teman-teman. Jadi pointnya nanti bisa dilihat itu plong ke bawah, los ke bawah, dan memakai sekat sederhana. Jadi bisa nanti saya perlihatkan ketika nanti saya masuk ke bagian dalamnya. Itu faktor yang ketiga ya teman-teman. Pertama ini kan faktor lokasi, kemudian suhu, ketiga desain gedung. Kemudian di sini akan saya perlihatkan juga
bagian sekatnya, apakah itu sulit mempersulit walet atau bagaimana, nanti teman-teman bisa mencontoh gedung walet ini ketika nantinya berniat membangun gedung walet baru atau ingin merubah desain gedungnya apabila belum berkembang dengan baik. Jadi di sini faktor pertama tadi yaitu lokasi, kemudian suhu, kemudian desain gedung, tata ruangnya ya teman-teman. Untuk mengenai tata suaranya itu tidak ada persoalan, artinya cara pemasangannya itu tidak ada yang baku, dalam artian semua bisa saja berhasil tata twitternya ya, tata suaranya, tergantung kita cara menyetel suaranya itu. Jadi intinya gedung walet itu harus steril dulu dari predator ya teman-teman. Jangan sampai ada predator yang masuk ke gedung walet kita, karena kebanyakan gedung walet gagal itu karena faktor dari predator dan dari sang pemilik sendiri yang selalu keluar masuk di gedungnya tanpa adanya dalam artian tanpa ada yang mau dikerjakan, selalu mau dicek, selalu penasaran. Karena penasaran inilah yang bisa membuat kita gagal dalam usaha budidaya walet. Dan ini hasilnya ya teman-teman, ini hasilnya kurang lebih 4-5 kilo itu habis dipanen teman-teman. Dan ini nantinya akan saya perlihatkan desain gedungnya di dalam ya teman-teman. Bisa Anda contoh masalah desain gedung ini. Nah seperti ini ya teman-teman, ini bagian belakang gedung waletnya itu tidak terkena panas dari lantai dasar 2,5 di lantai 3-nya itu tidak terpapar sinar matahari mulai pagi sampai sore teman-teman. Jadi ini faktor suhunya bisa stabil di bagian dalamnya ya teman-teman. Dan ini adalah rumah di belakangnya, sampingnya juga rumah, dan itu faktornya tidak gedung walet ini tidak terlalu panas. Dan mungkin teman-teman melihat pada saat saya waktu panen itu tidak ada namanya disemprot sarannya agar tidak patah, karena ini kelembapannya juga terjaga ya teman-teman. Jadi bisa Anda lihat mengenai desainnya ini, karena saya perlambat karena videonya cukup pendek. Jadi di sini saya cuma memperlihatkan dengan gerakan lambat. Jadi semoga nantinya ini bisa diambil motivasi, bisa diambil contohnya agar teman-teman bisa sukses dalam budidaya walet. Amin. Jadi ini bagian lantai dasarnya itu tanpa ada sekat ya teman-teman, bisa dilihat itu tidak ada sekat sama sekali. Jadi walet langsung plong masuk ke lantai dasar itu tanpa ada halangan. Kemudian lantai 2 dan 3 itu cuma sekatnya seperti ini. Jadi cukup dibuatkan seperti pintu masuk ya teman-teman, pintu masuk rumah atau kamar seperti itu. Kemudian sebelahnya saya pasangi berupa triplek bekas ya. Jadi cukup sederhana. Jadi masalah terangnya itu agak remang-remang juga, artinya tidak terlalu gelap karena cahaya masuk di bagian sela-sela dinding dan sekat ini. Jadi cukup sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.